Oke, di video kali ini gue akan ngebahas tentang zero based budgeting. Makanya tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe. Bercanda. Pernah gak sih gaji kamu tuh habis duluan? Gaji bulanan ya, bukan gaji harian. Ya tergantung sih kamu gajinya gimana. Padahal baru tanggal muda, yaitu tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 15. Atau ngerasa kayak uang tuh selalu gak cukup. Padahal gaji kamu itu gak kecil, bahkan lebih dari ekspektasi kamu. Bisa jadi kamu butuh yang namanya itu zero based budgeting. Apa sih zero based budgeting itu, Bang? Oke, nanti gue bahas, makanya tonton video ini sampai habis. Banyak orang yang salah kaprah tentang apa itu namanya budgeting. Tapi dengan metode ini bisa bikin dari setiap gaji atau setiap rupiah kamu itu punya tujuan yang jelas dan arah yang jelas, konkret, solid. Makanya yuk kita bedah sekarang zero based budgeting atau ZBB. Itu konsepnya sederhana kok sebenarnya. Jadi setiap rupiah atau setiap gaji itu harus punya tujuan atau punya job di masing-masing nilainya. Artinya ketika gaji masuk langsung dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan, tabungan, investasi, dan juga pengeluaran lain-lain sampai hasilnya itu nol. Nol itu bukan berarti kamu habis besar-besaran ya. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu, cuy. Itu berarti enggak ada uang yang nganggur apa uang yang mandek. Semua uang atau semua rupiah sudah dialokasikan ke tempatnya masing-masing. Bayangin deh, gaji itu kayak pasukan tentara dan ZBB ini itu kayak strategi perang. Setiap tentara atau rupiah punya tugasnya masing-masing. Gak ada yang namanya diam-diam dan hilang secara sia-sia. Oke, terus kenapa sih ZBB ini penting? Gue bakal bahas di video kali ini kenapa ZBB itu penting di literasi keuangan kalian. Makanya tonton video ini sampai habis. Yang pertama jelas ya, yaitu mencegah bocornya uang. Gak ada lagi duit yang tiba-tiba habis buat jajan atau kebutuhan yang gak jelas gitu loh. Yang kedua memaksa disiplin, yaitu meningkatkan kesadaran kamu kalau setiap pengeluaran itu punya tujuan. Yang ketiga membantu mencapai keinginan atau tujuan finansial kamu, tabungan, dana darurat, investasi, dan lain-lain. Dengan ZBB ini kamu punya kontrol uang penuh, bukan uang yang mengendalikan kamu. Oke, di sini bakalan gua kasih contoh sederhana dan bisa diterima oleh kalian. Oke, semisal gajian kalian itu 7 juta. Dengan menerapkan metode atau strategi ZBB ini, setiap rupiah yang kalian punya itu punya tugasnya masing-masing. Pertama jelas, fixed cost. Itu bisa bayar kosan, internet, senilai 2,5 juta. Itu untuk fixed cost ya. Yang kedua jelas, variable cost. Untuk makan, untuk kebutuhan, dan untuk liburan, untuk nongkrong dan segala macam itu 2 juta aja. Dan yang ketiga, tabungan atau dana darurat itu perlu 1 juta. Investasi, reksadana, saham itu juga perlu 1 juta aja. Sinking fund atau pengeluaran besar rutin itu cukup 500.000 aja. Kalau di jumlah 2,5 juta, 1 juta, 1 juta, dan juga 500, itu totalnya 7 juta. Selesai, gaji habis. Tapi semua uang atau semua rupiah itu udah ada tujuannya dan sudah dialokasikan di tempat yang tepat-tepat. Gak ada kebingungan, gak ada rasanya kayak uang tuh harus dini dan segala macam. Uang tuh kayak udah kecatat dengan baik gitu loh, dan juga mempunyai tugasnya masing-masing gitu loh. Oke, terus dampak positifnya dari metode ZBB ini atau zero based budgeting ini apa sih, Bang? Oke, dengan ZBB ini kamu bisa lihat dengan jelas uang kamu kemana aja sih. Uang kamu kepergian atau pergi setiap bulan. Risiko bocor dan impulsif itu berkurang sangat-sangat drastis, bahkan nol. Dana darurat dan investasi itu nggak bakal keganggu, dan itu untung banget sih. Hidup lebih tenang karena setiap rupiah itu punya tugas dan tujuannya udah jelas gitu loh, karena udah dialokasikan dengan tepat. Jadi zero based budgeting itu bukan cuma soal hitung-hitung angka, bro, tapi
Tapi soal kontrol hidup, walaupun gaji 7 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 25 juta, 50 juta, itu sama aja. Setiap rupiah itu punya tujuan. Dan uang itu seharusnya bekerja buat kamu, bukan kamu yang bekerja buat uang. Coba deh, bulan ini, tulis dulu semua pos pengeluaran kamu, gaji bulanan, dan alokasikan gaji. Serta lihat bagaimana sih perasaan kamu lebih tenang atau hidup kamu lebih ke kontrol gitu. Pertanyaan buat kamu nih, kalau gaji kamu 7 juta, pos-pos apa yang bakal kamu lakukan? Itu duluan. Tulis di kolom komentar ya, kita sama-sama belajar. Oke, semoga video ini bermanfaat dan thank you. Jangan lupa share, subscribe, dan like video.